Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 59 memulai lembaran baru. Selamat, Mi. Kau luar biasa sudah melahirkan dengan baik. Si kembar sehat, dokter bilang. Kau harus istirahat setelah ini. Kau sudah berjuang dengan baik. Ucap Dante. Bianca tersenyum lemah, senang mendengar ucapan manis itu dari Dante. Tubuhnya masih terasa begitu lelah, ingin sekali tertidur. Tapi ia juga ingin melihat bayi yang telah Bianca kandung selama 9 bulan lamanya. Dante, panggil Rion. Dante langsung menoleh melihat Rion, dan bergegas ke tempat pria itu berada. Ketika mendapati gestur Rion yang memanggil Dante untuk mendekat. Betapa terkejutnya ketika Dante untuk pertama kali melihat si kembar. Rion menyerahkan salah satu dari si kembar ke Dante untuk pria itu gendong. Ada berbagai emosi berkumpul dalam dada Dante, emosi yang tidak pernah ia rasakan seumur hidupnya. Haru, bahagia, lega, antusias, semua menyerbu Dante ketika melihat bayi dalam gendongannya. Tuhan sepertinya begitu baik dengan Bianca dan kita semua, kata Rion. Dante mengerti maksud dari ucapan Rion barusan, di mana ada sedikit ketakutan dalam diri Bianca dan yang lain. Kalau si kembar akan memiliki gen dari ayahnya. Tapi seperti yang Rion katakan, Tuhan begitu baik kepada mereka semua. Tak ada kemiripan satupun yang ada pada di kembar yang dapat mengingatkan mereka kepada pria breng itu. Si kembar luar biasa mirip dengan Bianca. Rambut tipis pirang, bentuk mata, bibir, wajah, hidung, semua diambil dari gen Bianca. Dengan seperti ini, dunia tidak akan menilai buruk si kembar ataupun Bianca kelak di masa depan. Terima kasih Tuhan. Ucap Dante. Alice mengusap lembut punggung Dante ketika mendapati pria tersebut menangis. Ia paham apa yang Dante rasakan, karena Alice tahu sebesar apa cinta dan perhatian Dante untuk anak perempuan Alice itu. Alice pun tahu bagaimana perasaan Rion sekarang. Bahagia karena Bianca tidak akan mendapatkan mimpi buruk tentang pria itu lagi setelah ini. Ketakutan yang akan terjadi pada si kembar tidak terjadi. Semua orang bersyukur akan hal itu. Semua akan baik-baik saja. Setidaknya itu adalah pikiran bagus untuk memulai semuanya dari awal. Terutama setelah 2 tahun berupaya, akhirnya Bianca bercerai secara sah dengan Johnny. Rion dan Dante dari balik bayangan mengusahakan kebebasan Bianca, memaksa serta meneror Johnny untuk dengan teramat sangat. Jika pria itu ingin hidup agar memutus hubungan pernikahan dengan Bianca. Walau begitu, Bianca dan Dante belum dapat menapaki jalan berbunga. Di sisi Bianca, ia merasa tidak lagi pantas untuk Dante. Dan menyibukkan diri mengurus di kembar, berharap kalau Dante akan menemukan gadis yang jauh lebih baik. Di sisi lain, Dante tetap menunggu kekasihnya itu. Tak memaksa, tak juga memberikan jarak. Melindungi dan memerhatikan Bianca dan si kembar dari balik bayangan selama bertahun-tahun. Masa sekarang. Deburan ombak menjadi pemecah keheningan yang terjadi antara Dante dan Bianca saat ini. Untuk beberapa saat tidak ada yang bicara setelah Dante mengungkapkan perasaan.
yang ia pendam selama bertahun-tahun ini untuk Bianca. Bagaimana pria itu masih setia menunggu sang kekasih kembali ke dalam pelukannya. Memberitahu kalau Dante tidak mau perempuan lain kecuali Bianca itu sendiri. Tidak peduli apa yang telah terjadi selama ini. Bi, tidak masalah jika aku harus menunggu lagi. Aku sudah menunggu selama lebih dari 10 tahun. Tidak masalah untukku jika aku harus menunggu sebentar lagi. Ucap Dante dengan senyum dan tatapan lembut untuk sang kekasih. Bianca menatap Dante tidak senang mendengar kalau pria itu akan kembali menunggu dan mengawasi Bianca kembali. Dari balik bayangan sudah cukup membuat perempuan itu tidak tega. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Dante, Bianca merasa akan menjadi orang paling jahat. Jika harus membuat pria itu kembali berdiri dalam ketidakpastian, Dante. Obrolan serius mereka terpotong ketika 3 bocah berlari ke arahnya. Dan dalam sekejap 2 anak kembar melompat ke arah Dante. Hingga membuat pria itu terbaring di atas pasir dengan 2 bocah yang tertawa di atas tubuhnya. Oh, I'm dead. Canda Dante dengan sikap dramatis andalannya. Dante, lemah. Tunjuk Lukas pada Dante dengan 1 tangan berkacak pinggang, ditambah wajah protesnya. Aku tidak lemah, kalian saja yang terlalu penuh semangat. Kata Dante, duduk dan mendudukkan si kembar di sisi kanan dan kirinya. Apa kau tidak penuh semangat karena kau sudah tua? Celetuk Lukas tanpa niat menjatuhkan. Siapa bilang aku sudah tua? Apa aku terlihat seperti orang tua? Tuntut Dante. Ayah bilang kalau Dante lebih tua dari ayah. Kata Lukas dengan gaya berpikir. Lebih tua bukan berarti aku sudah tua, Brad. Astaga, terkadang cara berpikirmu ini susah ditebak. Gumam Dante menepuk jidat. Bianca tertawa kecil mendengar adu mulut antara Dante dan Lukas. Entah kenapa keduanya jika bicara tidak pernah berujung baik. Lukas, kemana sepatuku? Tanya Dante ketika sadar bahwa tangan para bocah kosong, hanyut. Jawab Lukas santai. Kenapa kau hanyutkan? Aku baru membelinya, Lukas. Dante berkata dengan mengasihani dirinya karena harus kehilangan sepatu yang baru saja ia beli sebelum datang ke Hawaii. Tinggal beli lagi, apa susahnya? Kata Lukas membuat Dante menatap sang bocah dengan pandangan tidak percaya. Ayah dan anak sama saja. Akan kuperas Leon setelah ini, keluh Dante. Dante menangis? Tanya Arabella yang salah paham dengan sikap dramatis Dante. Tidak, aku hanya kehilangan sepatuku. Jawab Dante. Bagaimana aku bisa menangis kalau ada peri lucu sepertimu di sini? Sambungnya seraya mencolek hidung Arabella. Arabella tertawa ketika merasakan geli pada hidungnya. Bagaimana kalau kita beli sepatu besok? Kau juga mau ikut, Arthur? Tanya Dante pada si kembar pirang itu. Mereka berdua sama-sama mengangguk antusias. Aku tidak diajak? Tanya Lukas, memasang wajah memelas. Tidak mau, kau sudah menghanyutkan sepatuku, kata Dante pura-pura sebal. Perlahan air muka Lukas berubah, dari yang memelas kini telah berlinangan air mata.
Hingga akhirnya Lukas menangis dengan keras. Wah, aku hanya bercanda, Lukas. Kita akan pergi bersama besok, oke? Berhenti menangis atau ayah dan ibumu akan membunuhku saat ini juga. Bujuk Dante panik, namun Lukas terus menangis, semakin kencang. Kau suka sekali mengerjai Lukas. Lihatlah dia sampai menangis seperti itu. Jika Lily tahu dia mungkin akan melemparkan pisau padamu, kata Bianca yang justru membuat Dante semakin panik. Hei, sini, aku hanya bercanda, tentu saja kau boleh ikut. Kita mencari sepatu bersama besok, ya. Dante berkata seraya memeluk Lukas untuk menenangkannya. Si kembar yang melihat adiknya itu menangis langsung ikut membujuk Lukas bersama Dante. Mereka berdua yang setiap hari bermain bersama Lukas, tidak sering melihat Lukas menangis. Sampai membuat keduanya kalau mendapati Lukas menangis mereka tidak akan membiarkannya begitu saja. Dante minta maaf kepada Lukas. Perintah Arthur, menatap Dante protes karena membuat Lukas sampai menangis seperti itu. Lukas, aku minta maaf, aku hanya bercanda, kau mau memaafkanku, kan? Ucap Dante mengikuti perintah dari Arthur. Lukas menangguk dan berkata, aku sungguh boleh ikut? Tentu saja, kalau Arthur dan Arabella ikut, kau juga harus ikut. Jawab Dante seraya menepuk pelan kepala Lukas. Arthur dan Arabella mengangguk, mengatakan kalau Lukas akan ikut besok untuk membeli sepatu bersama. Dengan cepat senyum sudah kembali ke wajah Lukas walau dengan mata sembab dan pipi memerah karena menangis cukup lama tadi. Arabella dan Arthur pun terus menenangkan Lukas, membuat senyum kembali paras sang adik. Namun sepertinya masalah yang akan dihadapi oleh Dante belum selesai. Begitu mereka kembali ke villa, Dante justru disambut tatapan mematikan dari Lily. Kenapa Lukas menangis? Tanya Lily ketika gadis itu melihat mata sembab Lukas saat bocah itu masuk bersama dengan si kembar. Arabella dan Arthur serentak menunjuk ke arah Dante. Kalian berdua pengkhianat, ucap Dante yang langsung menghindar ketika mendapatkan lemparan bantal sofa dari Lily. Sudah kukatakan berhenti menggoda Lukas, Dante, berani sekali kau membuat anakku menangis, seru Lily yang terus melempari Dante dengan bantal hingga menjadi tontonan seluruh keluarga. Aku hanya sedikit menjahilinya karena dia menghanyutkan sepatuku, Lily, kata Dante berusaha membela diri. Tapi bukan berarti kau bisa membuat Lukas menangis seperti itu. Lihatlah betapa sembab matanya. Dia pasti menangis cukup lama. Seru Lily tanpa menghentikan diri dari melempari Dante dengan bantal sofa. Dan tentu saja si kembar dan Lukas ikut melempari Dante dengan bantal sofa. Membuat pria itu kewalahan dan tidak bisa membalas. Mereka semua tertawa ketika melihat betapa mengamuknya Lily kali ini. Karena kejahilan yang dibuat oleh Dante terhadap Lukas, beserta kelakuan pada bocah yang ikut serta dalam keributan dua orang tersebut. Dan hal itu menjadi kegaduhan ketiga dalam satu hari ini di dalam villa tersebut. Rion beringsut duduk di samping Bianca yang menonton pertengkaran Lily dan Dante, lalu berkata, "Bagaimana obrolan kalian?" Bianca spontan menatap Rion. "Kau tahu, aku melihatnya dari sini. Ini
Ini pertama kalinya aku melihat kalian mengobrol dengan wajah seserius itu setelah bertahun-tahun. Jadi, apa yang Dante katakan padamu? Tanya Rion. Dia masih bersedia mau menungguku. Jawab Bianca. Kau akan membuatnya menunggu lagi? Tanya Rion kembali. Tidak, aku tidak akan membuatnya menunggu lagi. Dia sudah cukup lama menunggu. Dan aku juga harus berani memulai awal baru. Bianca tersenyum lembut ketika mengatakannya. Rion tersenyum lega. Akhirnya kakak perempuannya akan mengambil keputusan yang telah lama ditunggu oleh semua anggota keluarga. Di mana Bianca siap kembali memulai lembaran baru. Aku belum mengatakannya pada Dan, tapi aku akan segera melakukannya. Kata Bianca, Dante adalah satu-satunya pria yang kurestui untuk bersama denganmu. Selama 10 tahun belakangan aku yang menjadi bukti seberapa besar cinta Dante untukmu. Justru karena melihat Dante aku memberanikan diri untuk membuka hatiku ketika bertemu dengan Lily. Dan saat tahu kalau dia perempuan yang baik, aku selalu ingin merasakan bagaimana dicintai segila itu seperti Dante yang mencintaimu. Dan sekarang aku paham, kenapa Dante rela menunggumu selama lebih dari 10 tahun. Cinta itu loyalitas dan komitmen, tanpa dua hal itu bukan cinta namanya tapi nafsu. Kali ini berbahagialah, ucap Rion dengan senyum penuh doa terbaik untuk kakak perempuannya. Terima kasih, kata Bianca. Yah, Bianca akan memulai langkah barunya. Ia tidak ingin kalah dengan sang adik yang telah menemukan kebahagiaan. Bianca juga ingin memberikan perlindungan pasti untuk kedua anaknya. Dan ia tahu perlindungan itu hanya bisa ia dapat dari Dante. Pria yang selalu ada untuk mereka semua. Pria yang menangis ketika menggendong si kembar pertama kali lahir ke dunia. Pria yang cocok untuk menjadi ayah dari si kembar dan juga sebagai pendamping hidup Bianca. Walau sepertinya Tuhan memberikan kesempatan Bianca mengatakan itu semua di rumah sakit. Dalam keadaan takut dan panik saat mendengar insiden terjadi pada Dante. Setelah mendapatkan telepon dari supir yang mengantar Dante, Lucas, dan si kembar berbelanja di pusat kota. Bianca tidak berhenti untuk tidak berpikiran buruk. Sepanjang jalan ia terus berdoa agar ia tidak mendapati hal paling buruk ketika sampai di rumah sakit. Mendengar bahwa Dante tertimpa rak besi setelah mencoba menyelamatkan pada bocah di bawahnya, justru membuat pria itu dilarikan ke rumah sakit setempat. Karena mendapatkan cedera yang cukup serius hingga hilang kesadaran. Mendapati kabar tersebut, semua orang bergegas pergi ke rumah sakit di mana Dante berada. Bahkan ketiga bocah itu pun juga di sana bersama supir yang membantu sejak insiden itu terjadi. Begitu sampai di rumah sakit, Bianca langsung lari ke ruangan Dante. Yang sebelumnya telah diberitahukan oleh sang supir di telepon. Wanita itu tidak peduli ketika mendapatkan teguran dari beberapa perawat untuk tidak berlari di koridor. Masa bodoh dengan aturan tersebut. Bagi Bianca melihat Dante saat ini adalah hal yang paling penting. Bagaimana Bianca tidak panik? Dante bukanlah orang yang mudah terluka bahkan dalam pertikaian dengan peluru sekalipun. Jadi ketika mendengar kabar bahwa pria itu terluka hingga tidak sadarkan diri, tentu semua orang panik. Dan
Panggil Bianca langsung ketika ia membuka pintu ruangan. Hai, Bi, sapa Dante dengan senyum lebar. Jangan, hai, Bi, sambil tersenyum dengan keadaanmu seperti itu. Protes Bianca ketika mendapati Dante duduk di ranjang. Dengan tangan menggantung di dada dengan penyangga lengan, juga perban di kepala. Tidak seburuk itu, kok. Kata Dante santai, jangan buat aku memukulmu sekarang. Bianca berjalan mendekati Dante. Shoot, kau bisa membangunkan anak-anak. Kata Dante, menyuruh Bianca untuk tidak meninggikan suaranya. Bianca melihat di balik selimut Dante, ada 3 bocah yang tertidur dengan nyenyak dengan mata sembab. Mereka bertiga memeluk Dante seolah tidak mau melepaskan pria itu bahkan ketika mereka tertidur. Mereka cukup ketakutan ketika melihat yang terjadi padaku tadi. Mereka menangis cukup lama, kata Mason, dan tidak ingin pergi dari sini. Beritahu Dante, mengusap kepala para bocah dengan tangannya yang sehat. Kau selalu bisa membuat orang sekitarmu bermain dengan emosinya, ujar Bianca, duduk di kursi samping tempat tidur. Tak lama satu persatu berdatangan, tertinggal karena Bianca yang berlari kencang di depan mereka. Kau berantakan sekali. Nilai Rion ketika melihat temannya dalam kondisi tidak beraturan. Jarang sekali kau melihatku seperti ini, kan? Canda Dante. Bersambung.